Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mr. Ais Channel, channel tempat kalian untuk mencari informasi seputaran penerbangan. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas masalah persyaratan perjalanan luar negeri yang teman-teman banyak tanyakan. Dan kebetulan tanggal 1 September kemarin itu surat edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 itu keluar. Nah, apa saja syaratnya nanti saya informasikan. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Balik lagi di Mr. Ais Channel. Jadi per tanggal 1 September 2022 kemarin itu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran terbaru mengenai protokol kesehatan perjalanan luar negeri selama masa pandemi COVID-19 di SES 2019. Nah, surat edaran tersebut dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Apa saja isinya? Nanti saya coba akan bacakan dan jelaskan. Teman-teman disimak baik-baik. Jadi persyaratan dokumen keberangkatan pelaku perjalanan luar negeri dari Indonesia ke luar negeri sesuai isi SE25 adalah warga negara Indonesia dengan usia 18 tahun ke atas yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri itu diwajibkan. Jadi diwajibkan menunjukkan sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga. Jadi teman-teman yang ingin ke luar negeri diwajibkan memakai vaksin dosis ketiga atau booster yang ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi. Jadi harus menunjukkan di aplikasi Peduli Lindungi. Tapi kalau teman-teman itu vaksinnya di luar negeri, biasanya tidak masuk dalam aplikasi Peduli Lindungi. Jadi teman-teman bisa menunjukkan hasil vaksinnya, bukti fisiknya yang teman-teman dapat dari luar negeri. Dan sudah tidak pakai tes lagi, jadi tidak perlu tes PCR ataupun tes antigen. Untuk persyaratan vaksin ketiga tadi, itu dikecualikan jika satu, teman-teman memiliki surat dari dokter rumah sakit pemerintah yang isinya menyatakan teman-teman tidak dapat divaksin karena kondisi kesehatan atau kesehatan komorbid. Dikecualikan yang kedua jika teman-teman memiliki surat dokter dari rumah sakit pemerintah atau Kementerian Kesehatan yang isinya adalah teman-teman telah melakukan isolasi atau perawatan COVID-19 yang menyatakan tidak aktif menularkan, sehingga belum bisa untuk divaksin yang ketiga. Kita lanjut untuk persyaratan kedatangan. Jadi teman-teman yang ingin datang dari luar negeri, datang ke Indonesia. Persyaratannya adalah 1. Diwajibkan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dengan terlebih dahulu telah mengunduh sebelum keberangkatan. Yang kedua adalah teman-teman menunjukkan sertifikat fisik ataupun digital telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman yang mau datang ke Indonesia itu minimal vaksin dosis kedua. Dan jikalau teman-teman sudah vaksin dosis kedua atau dosis ketiga, itu tidak perlu lagi menunjukkan tes PCR. Tapi kembali lagi dengan aturan tempat teman-teman berangkat. Siapa tahu aturan dari negara asal itu mewajibkan memakai PCR. Jadi sering-sering bertanya ke pihak maskapainya. Nah, aturan untuk menunjukkan vaksinasi dosis kedua yang nomor 2 tadi itu dikecualikan jika usianya di bawah 18 tahun. Kedua, kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang dinyatakan dari rumah sakit pemerintah. Terus yang ketiga, telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19
dan dinyatakan tidak aktif dari rumah sakit pemerintah negara keberangkatan. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang belum vaksin atau baru vaksin 1? Apakah masih boleh datang ke Indonesia? Jawabannya adalah tadi saya sempat juga bertanya ke pihak kantor kesehatan di bandara. Jadi teman-teman yang belum vaksin atau vaksin 1 ternyata masih boleh datang ke Indonesia. Tapi untuk yang belum vaksin itu akan menjalani karantina 5 hari. Dan kalau teman-teman baru vaksin 1 itu akan karantina selama 3 hari. Baik, itu tadi penjelasan mengenai surat edaran nomor 25 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri selama pandemi COVID-19 DSS 2019. Semoga teman-teman semuanya bisa paham, dan kalau ada pertanyaan bisa berkomentar di kolom komentar. Namun kalau mungkin saya belum sempat balas, teman-teman bisa langsung DM di Instagram. Untuk link Instagram sudah saya catat di deskripsi, tinggal diklik nanti langsung menuju ke laman Instagram pribadi saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.